Oke, di sidang skripsi kali ini pakai database tanpa IRD. Nah, ini banyak sekali saya temui ini. Oke, memakai database RDBMS di dalam skripsinya, tapi tidak menggunakan entity relationship diagram dalam merancang struktur database-nya. Nah, ini biasanya kalau saya menemukan dalam ujian skripsi, saya langsung minta untuk menambahkan IRD-nya. Oke. Nah, karena bagi saya perancangan database itu wajib itu menggunakan IRD. Kalau Anda pakai RDBMS, ya wajib, harus. Nggak bisa di-skip. Nah, rata-rata itu hanya sampai di kelas diagram saja. Nah, boleh nggak sih? Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, term and condition-nya ada. Nah, biasanya cuma sampai di kelas diagram, tapi term and condition-nya ini nggak dimuat, nggak langsung mereka skip, ya langsung ke UI, mockup. Salah. Nah, nih kita lihat poin-poinnya. Memakai database RDBMS, tapi tidak menggunakan IRD dalam perancangan struktur database-nya. Hanya memakai diagram kelas saja dan berhenti di sana. Nah, sudah gitu, tidak memakai alat object relational mapping dalam implementasi. Nah, ini biasanya saya tanya, kalau menemukan yang poin 2 ini, mahasiswa dengan poin 2 ini, saya tanya, Anda pakai ORM tool nggak? Oh enggak Pak, jawabannya. Nah, sudah salah berarti. Lalu pertanyaan kedua, Anda membuat objek entity table nggak? Yang mewakili tabel untuk setiap kelas, entitas, atau domainnya. Ini poin keempat. Biasanya nggak bikin juga, ya sudah. Saya langsung minta revisi penambahan IRD-nya, karena itu paling gampang. Daripada mereka mengulang, ya kan, mengulang pekerjaan, dan saya minta untuk memakai tool ORM, repot kan. Atau membuat object entity table, ini repot lagi. Lebih repot dari membuat IRD malah. Nah, kalau hanya memakai diagram kelas saja, bagaimana? Boleh saja, asal, nah, yang pertama kita memakai tool ORM. Kalau Anda sebut, kami memakai Hibernate Tools, Pak, atau GPA Tools, untuk mengkonversi dari tabel ke kelas, dan sebaliknya, dari kelas ke tabel. It's okay. Saya nggak apa-apa. Okay, that's good. Gitu. Artinya, pekerjaan Anda pun juga sudah mirip di proyek-proyek software yang real gitu. Nah, itu nggak apa-apa malah. Nah, atau yang kedua, Anda nggak pakai ORM tool, tapi Anda membuat object entity table-nya. Nah, ini oke juga, gitu. Yang mewakili setiap kelas, entitas, atau domain. Nah, kelas entitas atau kelas domain itu kelas yang menampung data. Nah, ngomong-ngomong, kenapa saya selalu mempermasalahkan ini? Ada dosen yang nggak masalah gitu, cuma nambah kelas diagram. Nah, tapi bagi saya, karena saya pernah bermain menjadi praktisi ya di software development ini, bagi saya kalau cuma sampai di kelas diagram saja itu bermasalah. Kenapa? Karena kelas diagram ini sebenarnya untuk objek, untuk dunia objek, dimainkan untuk dunia objek. Dunia objek itu mainnya di mana? Di memori. Memori kalau IRD dia dunia database. Database mainnya di mana? Di storage. Bedanya apa? Memori itu short term, nggak lama gitu, short term ya. Storage long term. Logikanya gimana ya? Matiin aja komputer. Pas program kita jalan, komputernya matiin. Yang di memori ini hilang. Kelas-kelasnya apa segala hilang. Nah, yang di storage masih. Komputer kita nyalain, program kita jalanin lagi, kita cari yang di memori tadi sudah nggak ada. Memorinya sudah reset gitu. Tapi yang di storage kita baca lagi, kita select lagi, select
apa itu ya, kita searching lagi, ada datanya tersimpan. Nah, ini bedanya. Gitu. Jadi kedua dunia ini punya tools masing-masing. Jangan di mix ya, atau dipertukarkan gitu. Tools untuk dunia objek Anda pakai di dunia database ya susah nanti. Gitu. Nah, ini contoh tadi entity table. Nah, objek entity table. Nah, ini kita lihat ada kelas diagram book ya kan, dan person, lalu ada relationship-nya ini. Nah, kalau Anda ingin mendesain struktur database dengan menggunakan kelas diagram, Anda harus bikin ini. Nah, representasi yang di bawah ini, entity table yang di bawah ini. Gitu. Lupa, ini sama aja. Kok kayaknya sama aja kayak bikin ERD ya? Ya memang iya. Gitu. Jadi jangan hanya berhenti sampai di atas ini. Kebanyakan sudah bikin kelas diagramnya seperti ini ya. Kelas diagram pun yang dibikin hanya kelas diagram domain atau entity. Nah, terus sudah berhenti di situ aja. Salah. Biasanya saya nyerangnya, saya tanya, Anda pakai database nggak? Iya, Pak. Apa database-nya? MySQL loh. MySQL itu kan RDBMS atau Oracle. Oracle kan RDBMS. Iya, Pak. Nah, kenapa nggak ada entity table-nya? Biasanya nggak tahu. Lalu kenapa nggak pakai ORM tool? Nggak tahu juga ya. Sudah. Nah, ini Anda bisa akses sumbernya di sini lebih detail ya. Lalu ini contoh ORM. Nah, ini kalau Anda pakai ORM, contohnya pakai codingnya pakai Java, ini JPA Tools di Eclipse gitu. Ini enak sekali konversi dari tabel ke kelas, dari kelas bikin tabel-tabelnya bolak-balik enak banget gitu. Nah, itu saja tips dari saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.